Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Selasa ini. Setelah kemarin sebagai bangsa yang Tuhan berkati, kita memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-75 tahun. Mari dengan semangat kemerdekaan itu kembali kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku agar kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menerima firman Allah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadirkan kami di hari yang baru. Setelah kami sebagai bangsa Indonesia mensyukuri akan hari kemerdekaan negara kami yang ke-75 tahun. Sekarang kami kembali datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Berkenan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini menuntun langkah kami untuk memberlakukan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Allah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudaraku, tema khotbah kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Roh Kudus berkarya melalui pengajaran. Saudaraku, tentu kita percaya bahwa saya dan Bapak Ibu sangat paham betul apa peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Kalau kita mau menjawab akan apa yang kita tahu dari yang disebutkan di awal khotbah tadi, maka peran Roh Kudus bagi manusia adalah menuntun, mengarahkan supaya manusia selalu melihat Allah sebagai prioritas dalam hidupnya. Roh Kudus juga memberikan penyegaran supaya manusia tidak pernah lupa akan hakikat keberadaan Allah. Dari pengertian yang kita uraikan ini saudaraku, menjadi jelas bagi kita juga bahwa Roh Kudus bagi manusia sangat amat baik. Karena sekali lagi Roh Kudus menuntun kita
untuk datang menyembah Allah dan memampukan kita untuk memberlakukan kehendak-Nya. Nah, saya pikir saudaraku, dengan apa yang dijelaskan ini, kita mulai mengambil langkah bijak untuk bagaimana bersepakat dengan diri kita supaya kita tidak pernah mengabaikan Roh Kudus, tapi kita selalu membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Sebab saudaraku, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, hanya ada roh lain yang akan kita miliki, yang tentunya berbeda dengan Roh Kudus. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu roh jahat. Jadi dalam kehidupan manusia ada dua roh yang Allah hadirkan untuk manusia pilih, yaitu Roh Kudus dan roh jahat. Sekali lagi, Roh kepada Allah, Roh Kudus membawa kita kepada Allah, tetapi roh jahat membawa kita jauh dari Allah. Hal ini kita bisa lihat saudaraku dari kehidupan Saul. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 14, dikatakan dengan jelas di sana, karena roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan artinya roh Allah atau Roh Kudus. Maka ia digantikan dengan roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya karena Roh Kudus sudah tidak ada pada Saul, Tuhan gantikan roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya Tuhan yang memberikan. Perhatikan baik-baik tulisan di kitab 1 Samuel 16 ayat 14 tadi. Artinya saudaraku, kalau kita minta Roh Kudus ada pada kita, Tuhan kasih Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak meminta Roh Kudus dari Tuhan, Tuhan berikan roh jahat. Kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian yang mempengaruhi hidup kita, yang menuntun kita, mengarahkan kita, itu roh jahat. Tentu tidak akan ada pengenalan akan Tuhan secara utuh. Tidak akan ada pertobatan. Tidak akan ada permohonan ampun kepada Allah. Karena roh jahat selalu menggiring kita untuk menjadi orang sombong, orang tinggi hati, orang yang suka melakukan kejahatan. Namanya saja roh jahat. Sangat berbeda dengan Roh Kudus. Kudus dengan jahat itu sangat berbeda. Dua kata yang sangat berbeda artinya. Itulah alasan kenapa Petrus menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadanya di ayat 37. Demikian coba kita lihat ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Petrus menjawab. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menuntun kita kepada pertobatan, pengakuan salah kita, dan itu merupakan karunia yang besar dari Allah. Karena buah dari pertobatan, karena hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Saya pikir ini baik untuk kita tahu supaya saudaraku kita terus bersemangat untuk tidak pernah melepaskan diri dari Roh Kudus.
Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam perasaan kita. Tentu ini juga baik untuk kita tanyakan supaya kita tahu jawabannya apa. Saudaraku, untuk bisa mendapatkan itu atau untuk bisa memiliki Roh Kudus, seperti khotbah-khotbah yang lalu saya katakan, harus ada dari diri kita lewat kesediaan kita untuk meminta itu. Mintalah maka engkau akan mendapatkan. Itu kata kitab Injil Matius. Jadi jangan kita berdiam diri seakan-akan Roh Kudus datang semaunya saja. Dia juga pingin diminta. Tuhan ingin kita jujur, katakan, Tuhan, saya sangat membutuhkan Roh Kudus. Jangan kita bilang, nanti ajalah, pasti datang sendiri Roh Kudus kok. Harus ada action dari diri kita, saudaraku. Tuhan juga mau lihat kita merindukan Roh Kudusnya atau tidak. Jadi jangan kita hanya menanti kapan Tuhan mau datang, terserah Tuhan, kalau tidak ya terserah Tuhan, tidak. Kita masih ingat peristiwa mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat di Kana, di pesta perkawinan di Kana. Di situ Yesus bertanya kepada ibunya, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba." Bayangkan, walaupun waktunya Yesus belum tiba untuk menyatakan kuasa Allah di dalam dirinya, tapi kalau ibunya jujur berkata, meminta sesuatu, maka Yesus akan melakukannya. Bayangkan, saudaraku. Lalu ibunya katakan, "Kami kekurangan anggur." Walaupun waktunya Yesus belum tiba untuk membuat mujizat, tapi dia katakan, "Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu cucukkan jari dan rasa apa yang engkau rasakan." Wow, air dia rubah menjadi anggur. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Saya pikir ini baik, saudaraku, supaya kita tidak pasif di dalam menanti kemurahan sayang Tuhan, tapi kita proaktif. Kita terus aktif. Dan keaktifan kita untuk berserah kepada Allah itu, saudaraku, kalau kita punya Roh Kudus. Kembali lagi, Roh Kudus yang menyegarkan kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Coba kita lihat tema khotbah kita, dikatakan di sana, Roh Kudus berkarya melalui pengajaran. Jadi semua proses hidup yang adalah pembelajaran bagi kita. Jadi pembelajaran itu, saudaraku, bukan cuma di sekolah secara akademik, secara formal. Seluruh realitas hidup kita adalah pembelajaran. Kalau kita di sana memiliki Roh Kudus, maka di proses pembelajaran itu kita punya iman dimatangkan. Kita semakin teguh di dalamnya. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena jelas dalam bacaan kita tadi katakan, untuk bisa mengakui dosa, untuk bisa bertobat dan menyampaikan itu kepada Allah, kalau kita punya Roh Kudus. Dan pada akhirnya Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada sorga. Sekali lagi, belajar dari Saul yang sombong di hadapan Allah,
tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, sehingga dia menolak Roh Kudus untuk memimpin atau menuntun hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang sangat jahat kepada Daud. Akhirnya di 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan oleh firman Allah, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan gantikan Roh Kudusnya dengan roh jahat. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus membiasakan diri menjadi orang yang jahat, suka menfitnah, suka menghina, suka mengucilkan, merendahkan, maka Tuhan akan ambil Roh Kudusnya dari saudara dan saya dan menggantikan dengan roh jahat. Mari kita renungkan betapa nistanya hidup kita, saudaraku, kalau kita hidup di dalam tuntunan roh jahat. Tapi betapa indahnya hidup kita, betapa bahagianya kita, saudaraku, kalau kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu buka hati, buka jiwa, perasaan kita, pikiran kita untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, agar hidup kita selalu ada di dalam kuasanya. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berikan firman-Mu kepada kami, di mana firman mengajarkan kepada kami untuk memilih Roh Kudus yang menjadi sahabat, menjadi teman yang menuntun, menyegarkan, mengarahkan kami. Karena Roh Kudus selalu berbicara tentang kepentingan Allah, maka di dalamnya kami pun akan melakukan kehendak Allah. Dan itu berkat untuk kami, Tuhan. Dan Tuhan pasti senang kepada orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu Tuhan, kami mohon, jauhkan kami dari roh-roh jahat. Biarkan kami hanya hidup dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami sadar betul Roh Kudus-Mu itulah kekuatan kami di dalam memerangi hidup ini, mengalahkan kejahatan dan memperjuangkan kebaikan. Sertai kami sepanjang hari ini, Tuhan, dalam seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.